Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shalawatu rabbi wa taslimatuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, hadratal afadil, para sepuh, para bapak, ibu-ibu, ada mas-mas, ada mbak-mbak, adik-adik sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan malam ini, insyaallah sama-sama kita akan mengkaji tafsir ijmali. Maknanya tafsir secara umum Al-Qur'an. Insyaallah dimulai dari juz 1. Nanti kita lihat kesempatannya nanti di mana dan kapan, kalau memang Allah takdirkan. Kajian ini akan kita lanjutkan serialnya nanti sampai juz 30. Nanti semoga masih ada rezeki, masih ada umur, masih Allah perkenankan kita duduk bersama, entah di masjid ini atau di masjid yang lain, di bersama panitia yang ini atau panitia yang lain. Tapi sudah kita niatkan, kemarin sempat ngobrol juga dengan beberapa teman-teman panitia yang datang ke pondok momen Syawal kemarin, bahwa fokus kita tahun ini insyaallah akan kita sibukkan kajian kita dengan Al-Quran dan sirah Nabi Muhammad SAW. Termasuk tidak lupa untuk kita singgung kegiatan tadi pagi wisata dakwah Aisyah yang berkebetulan menjadi tuan rumah Kabupaten Wonosobo. Saya kira di antara visi misinya adalah meningkatkan taraf wawasan dan juga spiritual kader-kader dakwah Aisyah Wonosobo dan secara umum yang datang. Beragam acara yang kemudian telah dilaksanakan pada hari ini. Saya kira di antara tujuan utamanya adalah meningkatkan wawasan kita, bagaimana kita menyibukkan umat dengan hal-hal yang produktif. Termasuk yang paling produktif, saya tidak mengomentari tentang acara organisasi, tapi tentang konteks dari acara itu. Sehingga semua panitia pengajian, semua narasumber, penceramah, mubaligh, ustadz punya kepentingan ini, yaitu menyibukkan masyarakat dengan hal yang positif. Di antaranya yang paling positif tentunya adalah menyibukkan masyarakat kita dengan belajar Al-Quran dan juga sirah Nabi Muhammad SAW. Sehingga saat bertemu siapapun, tanpa memandang dia dari mana, masjid mana, pengajian mana, ataupun ormasnya mana, kita bisa saling bersinergi, berkolaborasi dalam perkara Quran. Karena Quran ini luar biasa barokahnya. Barang siapa yang Allah sibukkan dengan Quran, insya Allah hidupnya akan Allah penuhi dengan banyak keberkahan. Saya izin nulis di sini bagaimana interaksi kita harusnya dengan Quran. Saya tulis di sini 3. Kalau di channel YouTube saya buat 6. Yang belum like dan komen, jangan lupa subscribe. Saya buat 6. Ini singkatnya. Pertama, dibaca. Yang kedua, dipahami. Yang ketiga, diamalkan. Jadi siapapun yang bergelut dengan Quran, entah dibaca, entah mencoba untuk memahaminya dengan tujuan tentu, tujuan utamanya adalah mengamalkan isi Al-Quran, ini akan Allah limpahkan banyak keberkahan.
makanya malam ini tema kita adalah tafsir ijmali. Ijmali ini bahasa Arab. Kalau mau saya tulis dalam Arab seperti ini. Ini salah satu corak kontemporer modern hari ini para ulama memahami Al-Quran dengan metodologi tafsir. Satu, ijmali. Yang kedua, tahlili. Yang ketiga, tafsir maudhu'i. Yang keempat, tafsir muqarrin. Seingat saya kalau nggak keliru ya. Jadi yang pertama tafsir secara umum. Bagaimana kita memahami Al-Quran itu, satu Quran itu isinya apa? Satu surat isinya apa? Satu juz ini isinya apa? Karena sesuatu itu akan indah saat dilihat secara utuh. Misalkan meja ini. Bagaimana kita melihat meja ini tampak begitu kokoh? Ya saat kita lihat satu meja keseluruhan. Kalau misalkan kita lihat detail, misalkan kita lihat ini mejanya di bagian sini udah pudar Ustaz, berdebu. Terus di bagian sini skrupnya longgar Ustaz. Masuk akal nggak orang yang mengkritisi sebuah meja hanya karena satu skrup dari puluhan skrup di sini longgar? Dan nggak akan kelihatan bagusnya meja dari satu skrup, kelihatan nggak? Enggak. Kita butuh pandangan yang lebih jauh. Oh, lihat lebih jauh lagi. Oh, mejanya seperti ini. Ini baru kelihatan indahnya. Baju juga demikian. Walaupun baju misalkan di jahitan tertentu ada yang tidak rapi. Apakah karena satu titik jahitan tidak rapi itu akhirnya kita tolak? Udahlah bajunya nggak mau dipakai. Ada satu jahitan yang keliru, kan enggak? Kita lihat bajunya secara keseluruhan. Nah, itu fungsi utama tafsir ijmali. Makanya seringkali orang tidak akan dapat indahnya Al-Quran kecuali lewat fase ini. Dan di fase ini tidak sama sekali disyaratkan orang itu harus paham bahasa Arab, harus mengkhatamkan kitab tafsir yang tebal-tebal, enggak. Cukup dia tahu tema utamanya apa, alur ceritanya gimana, apa yang Allah inginkan. Dan saya kira itu sangat bisa kita akses di majelis taklim seperti ini. Yang kedua, tafsir tahlili. Ini tafsir mendetail. Kalau ijmali itu satu juz mungkin kita bahas setengah jam selesai. Tapi kalau tahlili kebalikannya, satu ayat 1 bulan gak kelar. Biasanya tafsir dengan metode seperti ini untuk tingkat lanjutan, para akademis, para santri senior, para peneliti. Jadi kalau misalkan ini diangkat di kajian umum, biasanya jarang yang bisa dapat banyak manfaat. Mungkin datang, tertarik, dan akhirnya tertidur karena yang menjelaskan terlalu panjang lebar naik turun. Yang ketiga, maudhu'i. Maudhu'i ini atau bahasa kita tematik. Nah, jadi misalkan ayat yang bicara tentang dakwah apa saja di Quran, kumpulin jadi satu, bahas. Ayat tentang jihad, kumpulin jadi satu, bahas. Ayat tentang jual beli, kumpulin jadi satu, dibahas. Ini tematik. Adapun tafsir muqarrin ini perbandingan. Jadi dikomparasi antara satu tafsir dengan tafsir yang lain untuk menilai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ini wawasan. Tapi fokus kita di nomor 1, yaitu ijmali. Bagaimana kemudian tafsir ijmali ini akan mengantarkan kita melihat bagaimana indahnya Al-Quran. Seperti tadi saya katakan, kita butuh pandangan yang lebih luas untuk melihat satu baju ini istimewa. Kalau terlalu detail kita bahas dengan metode kedua, tahlili satu ayat, kemudian i'rab, nahwu sorofnya, balaghahnya, perbedaan pendapatnya, bisa jadi nggak tuntas 30 juz dan umur kita sudah habis duluan. Dan tafsir ijmali ini di juz 1 panjenengan akan dapati isinya adalah surat Al-Fatihah, benar ya? Dan surat Al-Baqarah. Al-Baqarah tapi nggak semuanya, karena Al-Baqarah ada 286 ayat.
Di sini hanya ayat 1 sampai ayat 141. Karena kita tahu Al-Baqarah ini surat paling panjang, bahkan dia sampai mengambil 2,5 juz dari Al-Quran. Dan sebelum panjenengan masuk lebih dalam, pembagian juz ini memang belum ada di zaman Nabi SAW. Setahu saya, nanti bisa dikoreksi, kita bisa diskusi. Ini baru kemudian mulai dibentuk di zaman Khalifah Bani Umayyah. Berarti setelah Khulafa Ar-Rasyidin, baru kemudian Al-Quran itu diupayakan untuk dibagi 30. Harapannya tuntas dibaca dalam satu bulan. Aslinya kan berarti dari Nabi SAW Quran ini dibagi dalam bentuk surat kan. Ada 114 surat. Tapi kan bagi orang awam kemudian agak susah. Gimana 114 surat itu kita tuntaskan dalam sebulan atau seminggu? Walaupun memang ada caranya sendiri. Nah, yang menarik nanti pelan-pelan dari Al-Fatihah ini kemudian kita bahas temanya apa di sebelah sini. Begitu juga Al-Baqarah yang ayat 1 sampai 141. Karena memang waktunya terbatas, saya berusaha untuk to the point, tidak terlalu banyak retorika. Panjenengan ikuti saja. Nanti kalau ada waktu setelah Isya kita sambil duduk santai, insya Allah kita bisa ngobrol lebih panjang. Panjenengan harus tahu bahwa Al-Quran 30 juz itu tidak akan keluar dari 3 tema besar. 1 akan bicara tentang akidah. 2 akan bicara tentang syariah. Yang ketiga akan bicara soal hikayah. Dan ini bisa jadi inspirasi tersendiri buat para panitia pengajian. Oh, yuk kita buat pengajian khusus bicara akidah aja yuk. Nanti kita buat dalam tafsir maudhu'i ayat-ayat akidah. Begitu juga syariah dan hikayah. Akidah tentang iman, syariat tentang Islam, hikayah ini tentang kisah-kisah yang Allah abadikan dalam Al-Quran. Bukan cuman buat tidur, maksudnya dongeng sebelum tidur ya. Bukan, tapi ini ada nilai-nilai yang pasti mengandung akidah dan syariah yang diajarkan kepada umat. Jadi di sini dimensinya itu kompleks, multidimensi. Di dalam akidah ada ceritanya, dalam syariat ada akidahnya, di dalam hikayah ada akidah dan syariatnya. Campur, kompleks, gitu ya. Jadi pembagian ini bukan berarti ayat yang bicara akidah berarti nggak ada syariat dan hikayahnya, Ustaz. Belum tentu, bisa jadi saling berhubungan. Kita bagi seperti ini untuk mempermudah saat kita belajar. Al-Fatihah dari ayat pertama Alhamdulillahirabbil alamin. Akidah, saya kasih angka saja 1. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ibadah itu syariah. Baru ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang. Nah itu orang-orang ceritanya gimana? Ini berarti Al-Fatihah ini ibarat daftar isi Al-Quran. Kita tahu ya, dulu waktu Al-Quran itu Allah turunkan ke Nabi Muhammad SAW, urutannya nggak kayak sekarang kan? Bukan Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, bukan. Beda-beda kan, sesuai kebutuhan waktu itu dan apa yang Nabi SAW butuhkan. Tapi setelah tuntas 114 surat, baru kemudian Nabi sampaikan kepada para sahabat, taruh surat ini di depan, ayat ini setelah ini, surat ini setelah ini. Jadi urutannya sudah ada dari Nabi SAW. Hanya saja memang waktu itu industri buku kertas tidak semodern hari ini, jadi belum bisa dibuat cetak, mushaf cetak. Baru kita tahu kisahnya zaman Abu Bakar dikumpulkan, zaman Utsman bin Affan, sampai hari ini kita kenal dengan nama mushaf Utsmani. Nah itu dia. Itu nisbat ke sahabat Utsman bin Affan. Saya akan mulai Al-Baqarah yang 141 ayat ini. Tentu biar kita mudah mengikutinya dengan hikayah atau kisah yang disebutkan di 141 ayat ini.
Saya minta izin nulis ayatnya di sini, ada ayat 30. Ini kisah Nabi Adam. Kita tahu waktu Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan Nabi Adam dari surga, kemudian ingin menunjuknya sebagai khalifah di bumi. Malaikat protes. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Ya Allah, apakah Engkau mau menjadikan perusak di muka bumi dengan saling membunuh dan menyebarkan kerusakan? Intinya apa? Di sini manusia punya tanggung jawab khalifah. Orang yang bertugas memakmurkan bumi. Di ayat 49, ini saya cepat saja, nanti kalau ada waktu dan beberapa poin yang perlu saya detailkan, saya bahas lebih rinci. Ayat 49. Di situ kita akan dapati kisah Bani Israel. Ini kisah Bani Israel di dalam Al-Quran itu cukup banyak, kompleks, dan alurnya maju mundur. Tidak seperti kita nonton episode tertentu yang runut secara kronologis, enggak. Di sini spesifik Allah Subhanahu wa taala bicara tentang Bani Israel. Bani itu artinya keturunan, Israel ini Yakub. Jadi anak keturunan Nabi Yakub yang jumlahnya ada 12. Kita tahu salah satunya Nabi Yusuf alaihissalam. Inilah yang kemudian menjadi cikal bakal Bani Israel. Bani Israel ada 12 suku, gitu ya. Nah, Bani Israel ini dari ayat 49 sampai nanti 61, ini cerita di mana mereka Allah selamatkan di peristiwa Exodus. Ada yang pernah dengar istilah ini? Exodus. Kalau yang sering baca buku sejarah, peristiwa di antara peristiwa terbesar umat manusia, bukan umat Islam, umat manusia. Apa ini? Peristiwa di mana Laut Merah terbelah dan Firaun dan bala tentaranya tenggelam. Nah, itu peristiwa itu disebut Exodus. Jadi saat peristiwa Exodus itu rampung, baru kemudian Bani Israel ini dibawa Nabi Musa ke arah Baitul Maqdis, ke Syam. Kita akan bilang Palestina Baitul Maqdis. Palestina itu negara, tidak mewakili Baitul Maqdis. Kalau di Quran dan hadis Nabi SAW yang kita temukan Masjidil Aqsa dan Baitul Maqdis. Dibawa ke Syam. Yang Syam itu saya gambarkan di sini. Masjidil Aqsa ini lingkupnya 14,4 hektar. Di luar Masjidil Aqsa ada kota Baitul Maqdis. Ini 6 kali luasnya Masjidil Aqsa. Kalau kita tahu kota tua Yerusalem, ini dia kota tua. Di luar ini ada namanya kawasan Baitul Maqdis. Nah, kawasan Baitul Maqdis ini lebih besar dari kotanya. Di luar kawasan Baitul Maqdis ini ada yang disebut sebagai Syam. Hari ini 4 negara, Palestina, Yordania, Lebanon, dan Suriah. Kurang lebih. Karena yang saya sebutkan itu negara secara administratif. Batas teritorialnya beda dengan Syam. Di wilayah Syam ini, kurang lebih ya, ini jarak 1.500 kilometer. Radiusnya dari Masjidil Aqsa sampai batas akhir Syam. Inilah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kabar gembira dalam surat Al-Isra. Misalkan kita dapati alladzi barokna haulahu, yang Allah berkahi di sekitarnya. Ini dia keberkahannya. Makanya tanah ini sepanjang sejarah umat manusia pasti konflik, pasti rebutan. Rebutan apa? Tanah. Karena memang tanahnya berkah. Nabi Musa waktu bawa Bani Israel setelah Exodus dibawa ke Syam. Dibawa ke tempat yang penuh dengan keberkahan. Tetapi kemudian cerita mereka nggak mau masuk, bahkan cerita saat diajak, ayo
masuk perang, disuruh pergi Nabi dan Tuhannya. Sebelum itu bahkan ditinggal Nabi Musa 40 hari untuk menerima kitab suci, malah datang-datang mereka nyembah sapi. Padahal apa? Kaki mereka belum kering dari laut yang barusan diselamatkan waktu menenggelamkan Fir'aun, tapi ditinggal bentar sudah langsung melakukan penyimpangan. Dan ini ceritanya cukup panjang, jadi kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Karena ini ada 141 ayat, ayat 65 ini masih bicara Bani Israel, tapi lebih spesifik. Judul ceritanya adalah Ashabu Sabat. Sabat ini hari Sabtu. Para kaum yang dilarang Allah Subhanahu wa taala untuk mancing di hari Sabtu. Kok dilarang mancing? Kenapa Ustaz? Ya waktu itu syariat. Namanya juga syariat kan, seperti misalkan kita sholat subuh pagi-pagi. Kenapa pagi-pagi kan? Enggak jam 9, jam 10 aja. Aturan Allah. Sengaja untuk menguji siapa yang benar-benar beriman. Di sini penduduk masyarakat waktu itu terbagi menjadi 3. Satu yang ngakali syariat. Hari Sabtunya dia nggak mancing, cuman naruh perangkapnya hari Jumat, nanti diambil hari Ahad. Nggak mancing memang, cuman dapat ikan. Dan memang hari Sabtu itu sengaja Allah buat ikannya lagi banyak-banyaknya. Luar biasa. Memang selalu yang namanya ujian itu berkaitan dengan hawa nafsu ya. Kita puasa kemarin Ramadan, makan minum sengaja disuruh nggak boleh makan minum. Padahal kan makan minum kan enak. Satu yang ngakalin, 2 yang memperingati amar ma'ruf nahi mungkar. Bahkan ini Allah abadikan ya di surat Al-A'raf, panjenengan lihat ayat 164. Di situ orang-orang itu pada nanya, lima ta'iduna qaumanillahu muhlikuhum au mu'adzibuhum adzaban syadida. Kalian ngapain ngurusin orang-orang itu yang pelaku kriminal? Biarin aja. Mereka yang langgar bodo amat. Jadi kan ada 3 kelompok. Ada kelompok yang langgar, ada kelompok yang amar ma'ruf nahi mungkar, ada yang abstain. Udah enggak ngurus, bodo amat. Tapi yang menarik, saat orang-orang yang amar ma'ruf nahi mungkar ini ditanya, kenapa kalian melakukan itu? Qalu ma'dziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. Ya ini sebagai bentuk tanggung jawab saya di hadapan Allah. Kenapa kamu lihat kemungkaran diam saja? Dan siapa tahu mereka waktu saya ingatkan mereka mau tobat. Jadi ini ma'dzirah sebagai bentuk ampunan, biar dapat ampunan dari Allah, dan siapa tahu mereka mau tobat. Menariknya di ayat 165 setelahnya, yang maksiat Allah turunkan azab. Azabnya apa nih? Azabnya ngeri nih. Baca ayatnya coba, 65, 66 apa? Faja'alnahum nakala fakulna lahum kunu qiradatan khasiin. Gara-gara ngelanggar dijadikan kera, dikutuk jadi kera. Makanya kita sering dengar ada yang komentar mungkin dasar keturunan kera. Tapi kalau merujuk ke ahli tafsir, memang mereka yang dikutuk jadi kera itu hanya hidup beberapa hari kemudian mati ya, tidak kemudian menurunkan anak keturunan. Beda ya. Ya walaupun itu guyonan lah. Tapi ya memang dikutuk jadi kera. Ayat 65. Qiradatan khasiin. Kemudian di surat Al-A'raf 165 Allah ngabarkan yang Allah selamatkan itu orang-orang yang amar ma'ruf nahi mungkar. Pertanyaannya yang diam aja? Yang diam aja di mana? Saya nggak tahu juga. Para ulama ahli tafsir beda pendapat. Bisa jadi mereka kena azab, bisa jadi karena rahmat Allah mereka selamat. Nggak tahu. Tapi yang jelas pasti Allah selamatkan yang amar ma'ruf nahi mungkar. Baik, panjenengan kalau suruh milih yang mana? Yang jelas-jelas aja. Yang jelas-jelas aja. Lanjut.
67. Saya lanjutin ya. Saya lanjut sini ya. 67. Ini ayat 67 ini masuk intinya. Karena ini yang menjadikan surat ini jadi nama Baqarah. Ini kisahnya Baqarah ini. Baqarah kan apa? Sapi betina. Kenapa kok ada kisah sapi betina nih? Jadi kan waktu itu ada kisah di mana Bani Israel itu ada kejadian kasus kriminal. Ada pembunuhan. Kemudian mereka nggak tahu nih siapa nih. Akhirnya datang ke Nabi Musa. Kemudian mereka kayak ngetes gitu loh. Kurang ajar memang. Kamu kalau memang benar Nabi, coba kasih tahu kami siapa pelakunya. Minta wahyu sama Tuhanmu sana. Kurang ajar memang. Beneran. Akhirnya Allah turunkan perintah suruh nyembelih sapi. Cuman dasar keturunan kera. Mohon maaf ya, dasar ngeyel. Dasar mereka mintanya bukan karena beriman tapi karena ngeyel. Mereka tanya sapi yang kayak gimana, yang warna apa. Sampai ahli tafsir mengatakan hampir-hampir yang mereka tanyakan sapi seperti apa hanya ada satu di dunia. Luar biasa. Apa yang kurang ajarnya Bani Israel itu. Tapi kan kisahnya intinya sapinya disuruh sembelih, terus nanti ada bagian sapi itu yang dipukulkan ke orang yang sudah mati, kemudian orangnya hidup. Allah hidupkan, kemudian dia cerita pelaku yang bunuh saya adalah fulan, kemudian dia mati lagi. Ya kan, ini kisah yang harusnya kita tahu dan ini yang menjadi sebab surat itu jadi namanya Al-Baqarah. Berikutnya panjenengan akan lihat kisah yang tidak kalah menarik di ayat 84. Ini kan runut ya, 30, 49, 65, 67, 84. Ini kisah orang Yahudi, masih Yahudi lagi. Ini dari mana sih Yahudinya? Ini bicara Yahudi, ini bicara Yahudi, ini bicara Yahudi. Bani Israel. Diceritakan bagaimana rusaknya Bani Israel waktu itu gara-gara tidak taat sama nabinya. Malah nabi jadi bunuh, malah nabinya di challenge gak jelas. Udah gitu gak taat lagi. Ini kisah. Tapi yang terjadi di zaman Rasulullah SAW. Ada Bani Quraidah, Bani Nadir, dan Bani Qainuqa. Benar ya? Ini kalau saya salah dalam menyampaikan cerita, tolong nanti dikasih tahu ya. Karena ini terlalu banyak ceritanya dan episodenya parsial. Untuk berusaha menggabungkannya dan menceritakannya secara kronologis ya. Mohon maaf kalau ada kelirunya, tolong saya kasih tahu. Quraidah, Nadir, dan Qainuqa. Ini biar pas Qainuqa dulu. Kita tulis Qainuqa dulu karena ini sesuai kronologis. Ini Qainuqa, ini Quraidah. Ini adalah orang Yahudi yang sudah berdomisili di Madinah sebelum Nabi SAW hijrah. Tahu ya, Nabi hijrah ada pribumi. Ya katakanlah pribumi karena sudah domisili lebih duluan. Orang Yahudi waktu itu ya. Terus karena dari awal Nabi suruh masuk Islam, nawarin. Bahkan waktu itu kan banyak sekali perkara yang Nabi dekatkan dengan orang Yahudi. Pokoknya kita ini satu Tuhan sebenarnya. Ayolah sama-sama masuk Islam. Tapi mereka nggak mau. Kenapa? Karena ini Nabi terakhirnya kok keturunan Ismail. Nggak mau. Maunya yang keturunan Ishak. Fanatiknya orang Yahudi itu. Nabinya pokoknya harus yang ini. Kalau Nabi yang itu nggak mau. Lah karena rewel, akhirnya Nabi buat perjanjian. Perjanjian itu mungkin ada yang dikenal dengan Piagam Madinah. Piagam Madinah. Apa itu? Perjanjian antara kaum muslimin dengan orang Yahudi agar saling menjaga. Pokoknya nggak usah perang, nggak usah ribut-ribut. Kita berjanji situ jaga sini, sini jaga situ. Kan enak ya? Karena dari awal nggak mau masuk Islam ya udah. Tapi di tahun 2 Hijriah setelah perang Badar, Qainuqa ini mereka ibaratnya buzzer lah ya. Mencela kaum muslimin yang waktu itu menang sama kafir Quraisy. Kan perbandingannya 1:3
perang Badar itu 300 lawan 1000. Kata orang-orang Yahudi, kalian mah baru lawan Quraisy, makanya menang. Coba lawan kami orang Yahudi, pasti kalah. Sampai puncaknya kejadian ada perempuan muslimah yang belanja di pasar Yahudi. Waktu itu pasarnya masih bareng, auratnya dibuka. Kisah ini saya yakin di antara jenengan pasti sudah dengar. Terus ada orang Islam yang ngelawan, dibunuhlah orang Yahudi itu. Kemudian orang Islam ini juga dibunuh, dikeroyok. Dan ini kan melanggar perjanjian. Harusnya kan saling menjaga. Kok ini pada perempuan muslimah yang diganggu. Akhirnya oleh Nabi SAW dikepung karena mereka punya benteng kayak Belanda lah, buat benteng di mana-mana. Kalah, akhirnya diusir. Ini diusir dari Madinah tahun 2 Hijriah. Beda dengan Bani Nadir. Bani Nadir ini di tahun 4 Hijriah. Ini kalau panjenengan sering baca hadis akan menemukan hadis di mana orang Yahudi itu bahkan pernah bersekongkol mau membunuh Nabi. Waktu duduk-duduk bertamu, mereka dari atas mau menjatuhkan batu. Itu Bani Nadir. Tapi Nabi dapat wahyu dari Allah, akhirnya Nabi pulang. Setelah pulang bawa pasukan karena mereka melanggar piagam Madinah, dikepung, diusir. Bani Quraidah ini waktu perang Ahzab. Kalau ini waktu perang Uhud. Kalau ini waktu perang Ahzab. Jadi perang Ahzab itu kan orang-orang Quraisy tahun 5 Hijriah sebelum Sulhul Hudaibiyah. Mereka sepakat ngompori kabilah di sekitar Madinah. Ayo kita perangi Muhammad itu. Itu merusak keyakinan kita, merusak persaudaraan kita. Mereka bersekutu, makanya disebut Ahzab. Waktu itu juga ada sahabat Salman Al-Farisi yang usul buat parit, makanya juga disebut perang Khandaq. Tapi kan kita tahu ceritanya, mereka udah ngepung, Allah kirimkan angin kencang, akhirnya mereka bubar. Termasuk yang bersekutu ini, Bani Quraidah. Udah buat janjian kerjasama, malah dilanggar. Akhirnya Nabi kepung mereka, tapi ini nggak diusir. Ini dikepung, bahkan kemudian dihukum. Laki-lakinya dipenggal mati, perempuannya ditawan, anak kecilnya juga ditawan. Ustaz, kejam banget, Tat. Ya kalau cuma lihat ininya doang kejam sih. Tapi kalau lihat riwayat Yahudi, pembantaiannya, persengkokolannya dan pembatalan janji mereka, dan panjenengan perlu tahu, yang mutuskan mereka dibunuh itu adalah orang yang dulunya kepala sekutu mereka. Jadi bukan Nabi SAW. Nabi serahkan kepada sahabat yang dulu sempat bersekutu. Silahkan kamu putuskan. Dia putuskan, akhirnya sesuai dengan putusan Allah Subhanahu Wa Taala. Cerita Yahudi ini. Cerita Yahudi. Sudah azan ini? Ayat 102. Saya lanjut di sini. Ayat 102. Ayat 102. Ini masih cerita Bani Israel, tapi spesifik bicara tentang sihir. Yang doyan-doyan sihir silahkan lihat sini. Jadi waktu itu Bani Israel yang masih dipimpin Nabi Sulaiman. Kita tahu Nabi Sulaiman kan canggih ya. Pokoknya pengendali semuanya lah. Punya pasukan manusia, pasukan jin dikendalikan, hewan bisa bahasa hewan, bahkan angin bisa dikendalikan Nabi Sulaiman. Itu the real avatar itu. Ngungkuli avatar. Karena sampai bisa mengendalikan jin. Tapi uniknya waktu jin-jin itu jadi pasukannya Nabi Sulaiman, mereka itu ada yang kemudian mengajarkan sihir kepada Bani Israel. Dan waktu itu Bani Israel menuduh, wah ini kan yang diajarkan Nabi Sulaiman itu ya sihir. Makanya Allah turunkan ayat 102. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru. Bukan Nabi Sulaiman yang kafir karena ngajarin sihir, tapi setan itu yang kafir karena dialah yang ngajarin sihir. Tidak sampai di situ, nanti ceritanya sampai kepada tokoh yang bernama Harut dan Marut. Siapa ini Harut Marut? Tukang parut?
Bukan, ini malaikat. Ini dua malaikat yang Allah kirim waktu itu kepada Bani Israel sebagai bentuk ujian. Tapi mereka buka praktek perdukunan. Yang mau belajar silahkan, gratis dan pasti ampuh. Peletnya insya Allah 1 kali 24 jam mati. Tapi setiap kali orang datang mau belajar sihir, ini malaikat selalu mengatakan bahwa kami ini utusan Allah untuk menguji kalian, maka kalian jangan kafir. Itu selalu ada itu. Kayak kita masuk toko, barang yang sudah dibeli nggak boleh dikembalikan. Masuk sini, saya adalah ujian dari Allah, kalian jangan kafir. Tapi namanya Bani Israel, bodoh amat, yang penting kan bisa sihir. Belajarlah mereka sihir. Dan kisah ini kemudian kembali mengingatkan kita bahwa yang namanya belajar sihir itu, walaupun sihir itu memang benar adanya, hukumnya tetap gak boleh. Karena apa? Syirik, kafirin. Makanya dalam Quran jelas fala takfur, jangan kamu jadi kafir. Lanjut kisah berikutnya, kita akan dapati, ini mungkin ya sebagai penutup ya, di ayat 114. Ini kisah kalau di dalam literatur Arab disebut dengan Buhtanassor. Buhtanassor, ini tulisan Arabnya gini, Buhtanassor. Siapa ini? Ini Raja Babilonia. Babilonia itu Irak lah, katakanlah Irak. Irak kan punya kerajaan sebagaimana Bani Israel. Ini zaman sebelum Masehi ya. Kalau mau dilihat lini masanya, ini waktu Bani Israel zaman Nabi Musa. Ini sebelumnya. Ini zaman Nabi SAW. Ini zaman sebelumnya. Jadi memang alurnya maju mundur. Ini bukan runut, bukan. Intinya kalau di buku sejarah dalam bahasa Inggris mungkin panjenengan akan dapati nama Nebukadnezar. Lihat, cari kisah Nebukadnezar. Apa ini ceritanya? Ini Raja Babilonia yang waktu itu berkuasa dan akhirnya menjajah Bani Israel yang ada di wilayah Syam. Bukan cuma menjajah, dia melakukan kerusakan. Masjidil Aqsa dihancurin, tembok-temboknya diratain jadi tanah, sampai sepi ini tempat. Padahal tanah suci ini. Jadi di sini melambangkan bagaimana kerusakan yang dilakukan, ya walaupun ini bagian dari janji Allah. Panjenengan lihat di surat Al-Isra ayat 4 sampai ayat 7. Di situ Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa Bani Israel latufsidunna fil ardi marratain. Kalian akan merusak di bumi 2 kali. Tapi 2 kalinya itu akan Allah kasih balasan berupa kalian dibinasakan. Yang pertama itu ini. Semua pendapat ahli tafsir mengatakan kerusakan yang pertama itu Allah berikan balasan berupa dijajah oleh Buhtanassor, Nebukadnezar. Dan di sini konteksnya adalah bagaimana Masjidil Aqsa sebagai tanah suci itu sampai kemudian dihancurkan rata dengan tanah. Nanti yang menarik di akhir juz 1 panjenengan akan lihat kisah Nabi Ibrahim di ayat 125. Saya nggak tahu ya jenengan bisa ngikutin apa enggak, tapi alurnya seperti ini. Seperti ini. 125. Ini kisah Nabi siapa ini yang bangun Ka'bah? Nabi Ibrahim sama anaknya Ismail. 125 kisah Nabi Ibrahim bangun Masjidil Haram. Jadi saat Masjidil Aqsa dihancurkan, di sisi lain, di dunia lain, di tanah suci yang lain ada tetap orang-orang yang selalu membangun. Hari ini bisa jadi di tempat kita banyak rusak, tapi di tempat lain banyak kebaikan. Mungkin hari ini media sosial ribut, ijazah palsu, tapi yang asli juga banyak. Nggak usah ribut. Ada keburukan selalu ada kebaikan. Jangan pernah putus asa.
nggak sendiri, banyak orang yang terus berusaha untuk istiqomah. Sebagai penutup kemudian panjenengan lihat ayat 132. 132. Ini kan 141 ya. 132. Ini wasiatnya Yakub kepada anak-anaknya. Yakub itu siapa? Israel. Yakub itu Israel. Jadi Quran juz 1 itu dari awal tuh temanya adalah orang beriman. Kemudian orang kafir 1 ayat. Kemudian 13 ayat orang munafik. Orang-orang munafik itu kemudian seakan-akan Allah ingin ngasih tahu mereka, kalian kenapa ngikut jejaknya Bani Israel? Ngaku-ngaku beriman, syirik lagi. Ngaku-ngaku taat, langgar lagi. Pura-pura nanya sapi kayak gimana? Wa ma kadu yaf'alun, kata Allah Subhanahu, hampir-hampir mereka nggak jadi taat menyembelih sapi. Ini mental-mental munafik. Kenapa kalian contoh Qainuqa, Nadir dan Quraidah pura-pura baik padahal di belakang nusuk dari belakang? Kalian kenapa ikut-ikutan sihir ajarannya setan? Kenapa kalian ingin menjadi seperti Nebukadnezar yang menghancurkan tempat suci? Kenapa kalian gak tiru Nabi Ibrahim yang dengan tangan? Bahkan sampai hari ini kita tahu makom. Apa itu makom Ibrahim? Batu yang jadi pijakan Nabi Ibrahim buat nyusun Ka'bah dengan tangan dan kakinya. Jadi hari ini orang kalau bilang, Ustaz saya gak punya duit, gak punya ilmu, Ustaz saya gak punya waktu. Ya apa yang Anda punya untuk Islam ini kalau begitu? Tangan dan kaki itu pakai dong. Pakai. Kalau memang gak bisa bantu dengan hal lain, cari peluang apa yang bisa kita persembahkan untuk agama dan kaum muslimin. Ayat 132 ini bicara tentang wasiatnya Israel. Seakan-akan Allah ingin mengingatkan, hei Bani Israel, anak turunannya Yakub, kalian lupa bapak kalian dulu sebelum meninggal apa yang beliau wasiatkan? Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astaghfara lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati kecuali Islam. Islam harga mati. Ini Islam harga mati. Taat sama Allah, taat sama nabi kalian. Jangan kalian pura-pura, jangan kalian ngakali syariat kayak ini yang hari Sabtu ini. Luar biasa. Jadi memang temanya Al-Quran, kalau kita paham bagaimana tafsir ijmali ini membantu kita untuk melihat alur itu, kita akan tahu benar-benar bahwa hudal lil muttaqin. Quran ini petunjuk. Quran ini petunjuk. Kenapa kok kemudian Quran yang sudah sekian tahun kita baca, perasaan kita muslim juga dari lahir, tidak pernah terhadir nilai-nilai ini, gak pernah ada rasa gregetnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala lewat mukjizat terbesarnya berupa Al-Quran. Bisa jadi kita oke, udah baca tapi gak paham, atau mungkin oke, sekarang belajar memahami tapi belum diamalin. Tapi memang beginilah seharusnya kita dengan Quran. Ya kita baca, ya kita pahami dan terus berusaha kita amalkan tentunya. Saya lihat ini sudah kurang lebih 30 menit. Walaupun tidak bisa setuntas yang saya harapkan, tapi ini sudah mewakili bagaimana runutan ayat yang kemudian kalau kita baca di surat Al-Baqarah, dari Al-Fatihahnya, Al-Baqarahnya ayat 1-nya sampai ayat 141. Coba panjenengan coba buka Quran. Buka Quran coba lihat ayat 141 bunyinya apa coba. Biar kita sama-sama merinding apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan. Ayat 141. Tilka ummatun qad khalat. Tilka ummatun qad khalat. Itu artinya ini cerita orang-orang yang telah lalu. Ini memang yang kafir ya orang-orang lalu. Tapi yang beriman Nabi Ibrahim, Nabi Yakub itu juga sudah lalu. Laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum. Yang mereka amalkan akan mereka panen di akhirat, dan apa yang kalian amalkan akan kalian panen. Bahasa sederhananya, kalian mau teriak-teriak ngaku orang Islam, tapi kalau nggak punya amal percuma. Nabi Ibrahim itu iya simbol tauhid, tapi kan yang muwahhid Nabi Ibrahim. Lah kita harus beramal sendiri.
Wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Persetan dengan orang-orang Yahudi yang sampai hari ini melakukan kerusakan. Orang Yahudi saat mereka melakukan kriminal, panjenengan tidak akan diminta pertanggungjawaban atas kriminal yang dilakukan mereka. Yang ditanyakan apa? Sikap kita. Kamu waktu Yahudi Israel bantai kaum muslimin, kamu yang buzzer yang gembosi, apa netizen yang kemudian mengatakan jihad di Palestina itu pura-pura, atau kamu orang yang sama sekali tidak peduli, walah bodo amat lah itu urusan negara masing-masing. Itu yang akan ditanyakan. Yahudi mah udah jelas pasti azab kalau mati dalam keadaan kafir. Orang-orang yang melawan kriminal besok di akhirat pasti akan Allah adili. Tapi hari ini sumbang siapa yang sudah kita lakukan? Paling minimal belajar kita, tahu posisi kita. Oh itu saudara kita, teman kita. Oh itu musuh kita, wajib kita benci. Dan seterusnya. Mulai dari mempelajari apa isi Al-Quran, memilih sikap yang paling benar, terus bersama orang-orang yang beriman kepada Allah dan Nabi Muhammad SAW. Insya Allah ini menjadi langkah pertama dan menjadi kebaikan untuk langkah-langkah selanjutnya. Wallahu ta'ala alam wa ilmu ahkamu atam. Kita langsung tutup poten. Terus isya, nanti habis isya kalau ada yang mau tanya baru kami persilahkan. Kecuali kalau ibu-ibu nggak ada ya? Biasanya nggak ada ibu. Kalau ibu-ibu kita persilahkan sekarang. Kalau nggak ada ya nanti biar sama bapak-bapak. Semoga ada manfaatnya. Kalau 1 kali kajian kita bisa tuntas 1 juz, kemudian 30 kali pertemuan bisa tuntas 30 juz. Saya kira itu nikmat yang luar biasa. Mahasiswa jurusan tafsir di Unsik atau di luar negeri aja belum tentu paham 30 juz. Belum tentu. Tapi kalau panjenengan ngaji di Wonosobo di majelis taklim tertentu bisa tuntas 30 juz, istimewa. Berarti istimewa. Dan itu bagian dari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan istiqomah iman dan Islam, mengikuti jejak Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sujud kepada Allah Subhanahu wa taala dan taat terhadap syariatnya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Khusus buat saudara kita yang ada di Baitul Maqdis, Allahumma kullahum nasira wa mu'ina wa mu'ayyida wa dhahira. Allahumma 'alaika bil yahudil ghasibin adh-dhalimin wa man 'awanahum minal kuffari wal munafiqin. Allahumma farriq jam'ahum wa shattid shamlahum waj'al ad-da'irata 'alaihim. Allahumma arina fihim ajaiba qudratik. Allahumma fil lana 'ala taqsirina fa innana la namliku illa du'a. Ya Allah, ampuni dosa kami karena hari ini kami enggak bisa berbuat apapun kecuali berdoa kepadamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Minta izin nanti ke waktu isya di rakaat keempat nanti kunut nazilah untuk saudara kita yang ada di Syam dan Baitul Maqdis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.